di dalam materi peluang. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ya, ruang sampel bisa dinyatakan sebagai S atau disebut juga namanya himpunan semesta. Jadi kalau ruang sampel itu artinya kemungkinan yang terjadi pada sebuah kejadian. Kalau misalkan kita bicaranya dadu, kemungkinan dari pelemparan sebuah dadu, ruang sampelnya berarti ada 6 karena di dalam dadu itu titik-titiknya itu ada 6 ya. Kalau misalkan sebuah dadu. Kalau misalkan ruang sampelnya adalah berhubungan dengan koin ya. Kalau misalkan sebuah koin atau uang ya, maka ruang sampelnya adalah itu ada berapa? Ruang sampelnya ada 2. Kenapa? Karena di dalam uang koin kemungkinannya 2 keping itu ya, satu koin itu kan terdiri dari dua wajah. Kalau nggak angka ya gambar ya, itu kalau koin. Kemudian misalnya lagi ruang sampel dari sebuah kartu remi ya, dari sebuah kartu remi. Dari sebuah kartu remi itu ada berapa kartu remi? Ada 52. Kalau yang perempuan belum tahu nih, yang cewek 52 itu terdiri dari apa? Kartu remi itu kan terdiri dari modelnya itu terdiri dari wajik, love ya, kemudian keriting dan waru. Yang mana dalam setiap jenis tadi itu ada angkanya dimulai dari angka 2 sampai dengan angka 10. Kemudian ada jack, queen, king, dan as ya. Sehingga kalau dikali 4 berarti ada 52. Siswa setiap jenis itu ada 13 ya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi istilah namanya titik sampel. Apa titik sampel? Titik sampel adalah bagian dari ruang sampel. Jadi titik sampel itu kejadian yang akan kita inginkan ya. Contohnya, saat kamu melemparkan satu buah dadu, salah satu kemungkinan yang keluar adalah 4. Nah, maka titik sampel itu sebutnya titik sampel adalah keinginan yang akan kita inginkan ya. Nah, itu adalah istilah-istilah daripada berkaitan dengan peluang. Nah, selanjutnya rumus peluang adalah banyaknya NA dibagi NS. Misalkan peluang kejadian A berarti banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya kemungkinan yang akan terjadi ya. Dan ini materi sekali lagi ini materi adalah pengulangan pada saat kalian di SMP. Cuma nanti lebih kompleks saja ya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita ke contoh sebuah peluang. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama, sebuah dadu bermata 6 dilempar 1 kali, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil. Kedua, peluang munculnya mata dadu prima. Yang pertama, ya. Maka untuk menjawab persoalan ini ya, untuk menjawab persoalan ini, yang pertama yang harus kita lakukan, karena ini hanya satu buah dadu, maka kita harus tahu berapa ruang sampelnya. Ya, ruang sampelnya adalah NS sama dengan ruang sampelnya berapa? Kalau dadu tadi 6 dengan anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kalau kita sudah diketahui ruang sampelnya ada 6, sekarang kita lanjut ke soalnya. Peluang munculnya mata dadu ganjil.
Maka untuk soal yang A, kita menentukan munculnya mata dadu ganjil, kita harus tahu dulu di dalam dadu itu yang bilangan ganjil ada berapa? Halo? 12 IPS. Mata dadu ganjil itu ada berapa? Di dalam dadu? Halo? 12 IPS? 3. Ada 3, yaitu 1, 3, 5. Ya, jadi yang diambil hanya dari ruang sampelnya aja. Ya, sehingga NA-nya banyaknya kemungkinan keluar mata dadu ganjil itu adalah 3. Sehingga peluang A sama dengan ya NA dibagi NS, yaitu 3/6. Kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3, jadinya berapa? 1/2. Jadi setiap kita melempar dadu, kemungkinannya ya setiap satu lemparan, maka kemungkinannya adalah kita setengah dari sebuah kejadian. Jadi kemungkinannya adalah keluarnya kalau nggak genap ya ganjil, gitu ya, dari pelemparan sebuah dadu. Kemudian berikutnya ini masih materi-materi yang sederhana. Misalnya nomor 2 yang B. Yang B adalah yang diminta mata dadu prima. Ya. Mata dadu prima di dalam ini ada berapa? Halo? Kalau yang prima ada berapa? Ada? Halo? 3, Pak. Ada 3, yaitu 2, 3, 5. Ya, berarti NB-nya jangan NA ya, biar membedakan sama yang soal yang A. NB-nya berarti ada 3 ya. Sehingga peluang B sama dengan NB per NS, yaitu apa? 3/6. Jadinya apa? 1/2 setelah kita sederhanakan. Kalau ada yang belum tahu definisi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor. 2 itu dapatnya nggak ada lagi kalau bukan 1/2. 3 juga sama, 1 dan 3. 5 juga sama, 1 dan 3. 4 nggak masuk, kenapa? Karena 4 itu memiliki lebih dari beberapa faktor, lebih dari 2 faktor. Itu bisa 1/4, bisa 2 kali 2. Ya. 6 itu bisa 1/6, bisa 2/3. Jadi yang hanya memiliki 2 faktor itulah yang disebut bilangan prima. Dari soal yang A bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Bisa. Pak. Ya. Oke. Itu kalau 1 dadu. Sekarang pertanyaannya kalau 2 dadu bagaimana? Seperti soal nomor 2. 2 buah dadu mata 6 dilempar 1 kali, tentukan A, 2 dadu berjumlah 6. Ya. 2 dadu berjumlah 6. B, 2 dadu berjumlah paling sedikit 10. Nah, kalau soal yang A itu hanya 1 mata dadu. Nah, untuk soal yang kedua, dia ada 2 buah dadu. Kalau saya ilustrasikan dengan menggunakan diagram panah, ya, misalkan ini dadu pertama, ini dadu kedua, ya.
Yang mana isinya adalah dadu pertama ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia kemungkinannya dadu pertama munculnya misalkan angka 1.1 ya. Dia kemungkinannya berpasangan dengan sama 1 juga. Bisa juga dengan 2. Bisa juga dengan 3. 4, 5, 6. Ya, ini kemungkinannya. Sehingga bisa aja pada saat pelemparan munculnya 1 sama 1. 1 sama 2. 1 sama 3. 1 dengan 4. 1 dengan 5. 1 dengan 6. Nah, ini baru 1 nih. 2-nya kemungkinannya juga sama, bla bla bla. Sehingga Vinda Febriani. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan, oh kalau begitu kan sama aja dengan ruang sampelnya itu ya, kalau dadu berarti 6 kuadrat sama dengan 36. Dari sini paham kenapa ruang sampelnya 36? Ini kalau kita kali ini baru 1 sama 1 aja udah 6. Kalau 2-nya 21, 22, 23, 24, 25, 26. 3-nya 31, 32, 33, 34, 35, 36 dan seterusnya. Sehingga total ruang sampelnya adalah 36. Paham? Halo? Paham ya? Paham, Bapak. Oke. Kalau sudah sampai kepada kita memahami bagaimana cara mencari ruang sampelnya, nah sekarang kita lihat kita bahas yang A, yaitu 2 buah dadu berjumlah 6. Artinya titik yang ditemukan kalau dijumlahin itu hasilnya 6. Ya. Yang A, kita lihat. Soal yang A, 2 buah dadu berjumlah 6. Tuh disuruh kerjain tuh. Ya, 2 buah dadu berjumlah 6. Maka kita coba bikin 2 dadu berjumlah 6, yaitu kemungkinannya adalah 1 dan 5, penjumlah 6, 2 dan 4, kemudian 3 dan 3, ya, kemudian 4 Raihan Aulia Akbar, 4 dan 2, kemudian yang jumlahnya 6, 5 dan 1, kemudian yang terakhir ada nggak? Ada lagi nggak? Yang jumlahnya 6. Ini Pak, ini sama ini kan sama Pak, beda ya. Kalau ini dadu pertama muncul angka 1, dadu kedua muncul angka 2. Jadi kalau misalkan warna dadunya beda, sudah pasti yang muncul akan berbeda ya, atau munculnya sama. Seperti 3 sama 3 ya. Nah, kemungkinan 2 buah dadu berjumlah 6 itu ternyata ada 5. Sehingga di sini disebutkan NA ya. NA-nya sama dengan 5. Sehingga peluang A ya berarti NA dibagi N. Jadinya berapa? 5 per NS-nya tadi udah kita cari, ruang sampelnya adalah 30. Inilah cara menghitung jika kita menemukan sebuah dadu.
Ada pertanyaan? Dari sini? Halo? Halo? Tidak, Bapak. Nggak ada. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke soal yang B. Soal yang B, di situ bisa dikatakan 2 buah dadu berjumlah paling sedikit 10. Kalau ada kata paling sedikit, paling sedikit 10 jumlahnya, maka kalau kurang dari 10 nggak boleh kan? Ya. Jadi kalau lebih dari 10 nggak apa-apa. Tapi kalau kurang dari 10 nggak boleh. Nah, ada berapa kemungkinan yang munculnya jumlah 2 dadu paling sedikit 10? Kita urutin aja. Kita mulai dari angka 10. Yang jumlahnya 10 yaitu berapa aja. Yaitu kemungkinannya adalah 4 dan 6, 5 dan 5, atau 6 dan 4. Benerin. Ngomong gitu, iya udah. Kemudian, ini paling sedikit 10. Berarti bisa juga 11. Ya. Itu angka berapa kalau 11? 5 sama 6 atau 6 dengan 5. Ya. Kemudian 12. 12 yang jumlahnya 12 adalah 6 dengan 6. Kemudian 13. Ada nggak yang jumlahnya 13? Halo, 11 IPS. 12 IPS. Ada nggak yang jumlahnya 13? 2 buah dadu. Enggak. Nggak ada ya. Karena kan maksimal itu adalah jumlahnya 12. Berarti ini nggak masuk. Sehingga cuma ada ini. Sehingga NB-nya itu 2, 3, 4, 5, 6. NB sama dengan 6. Sehingga peluang B sama dengan NB per NS, yaitu 6 per 36. Ya. Sama dengan 6 per 36 disederhanakan, sama-sama dibagi 6, jadinya 1 per 6. Oke, dimengerti? Bisa dimengerti? Bisa. Nah, oke. Nah, itu adalah kalau ada. Jadi intinya apa kesimpulannya? Kalau misalkan kalian disuruh mencari ruang sampel pada sebuah dadu, koin, ya, ataupun ya dadu dan koin, maka rumus ruang sampelnya adalah N misalkan NA, A-nya itu adalah banyaknya objek, ya, banyak objek. Artinya kalau misalkan dadunya ada 2, ya berarti N-nya kan 6 nih, ya. Kemungkinan dadu itu kan 6. Jadi ya 6 kuadrat. Kalau misalkan koinnya ada 1, ya 2 pangkat 1. Koinnya ada 2, ya 2 pangkat 2. Koinnya ada 3, ya 2 pangkat 3. Begitu juga dadu. Dadunya misalkan ada 3, ya berarti 6 pangkat 3. Dan seterusnya. Ya. Oke, itu berkaitan bagaimana cara kita mencari sebuah ruang sampel dan juga berhubungan dengan bagaimana kita mencari sebuah peluang. Nah, sekarang kita lanjut kembali. Kalau tadi dadu udah, sekarang kita lanjut ke kartu remi. Ya. Nah, ini yang membedakan nanti pada saat kita membahas
beda dengan SMP, yaitu bedanya apa? Kalau di dalam pembahasan SMP biasanya contoh-contohnya itu hanya berhubungan dengan pengambilan satu barang atau satu objek. Tapi kalau sudah di SMA itu pengambilannya tidak hanya satu objek, tapi bisa 2, 3, dan seterusnya. Ya. Untuk soal nomor 3, dalam tumpuk kartu bridge atau remi, diambil kartu secara random atau acak, tentukan peluang berikut. Ya. Yang harus dipahami terutama untuk yang cewek-cewek yang belum tahu kartu remi, kalian harus memahami kartu remi itu modelnya seperti apa dan banyaknya seperti apa. Ya. Belum sampai ke sana, di dalam kartu remi, ya, di soal nomor 3, dalam kartu remi itu terdiri dari, ya, belum ada yang belum tahu, kartu remi itu terdiri dari angka, yang mana angkanya adalah angka 2 sampai 9, ya. Kemudian terdiri dari gambar. Gambarnya itu ada 3, yaitu Jack, Queen, dan King. Dan yang terakhir adalah As. Ya, Asnya ada 1. Cuma dari 3 item ini variasinya ada 4. Ya, variasinya ada 4, yaitu apa saja? Ada yang gambarnya love, ada yang gambarnya wajik, ya, ada yang gambarnya splitting, ada yang gambarnya waru atau skop. Ya. Sehingga dari 9 tambah 10, 13 dengan 4 variasi gambar yang berbeda, berarti ruang sampelnya itu ada 52. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau misalkan kita ngocok atau mengacak sebuah kartu, kemungkinan kita ngambil 1, maka dari 52 kartu tersebut, ya. Kemudian kalau sudah seperti itu, maka kita kembali ke soalnya. Kalau sudah memahami mengenai bentuk daripada kartu remi. Nah, sekarang pertanyaannya, jika diambil 1 kartu adalah kartu as, ya, kartu as, maka untuk penyelesaian soal ini, ya, untuk penyelesaian soal A, yang pertama kita tentukan ruang sampelnya dulu. Pak, tadi kan udah diketahui Pak ruang sampelnya. Biar kita terbiasa mencari ruang sampel, kalau misalkan diambilnya 1, diambilnya 2, itu berbeda. Ya. Sambil dibayangkan logikanya begini. Pada saat teman kamu disuruh mengocok atau mengacak sebuah kartu remi, pada saat dia mengambil cuma 1, itu berbeda saat dia ngambil 2. Kenapa? Pada saat dia ngambil 1, kemungkinannya cuma 52 itu. Tapi pada saat dia ngambil 2, kemungkinan bisa lebih dari 52. Kenapa, Pak? Karena berpasangan, ya. Karena berpasangan. Sehingga ruang sampelnya nanti berbeda-beda antara yang mengambil 1 dengan yang mengambil 2 dan juga dengan yang mengambil 3. Untuk yang mengambil 1 berarti ruang sampelnya adalah, ya, kombinasi 5, 2, dan 1. Ya. Kemudian yang diminta di sini adalah diambil kartu as. Nih. Jika diambil 1 kartu adalah kartu as, maka untuk banyaknya kejadian A, ya, diambil 1 kartu as,
Ya, diambil satu kartu as. Ya, perhatikan. As itu di dalam kartu remi ada 4. Ya, tadi saya bilang ada as kop, ada as keriting, ada as wajib, ada as love. Asnya 4. Dari 4 diambil 1, maka dia kombinasi daripada apa? Kombinasi 4 dan 1. Sehingga peluang A itu NA dibagi ya. Oke. NA dibagi NS. NA-nya adalah kombinasi 52/1 dibagi kombinasi kebalik. Bentar ya. Kebalik. Ya, jadinya kombinasi 41 dibagi kombinasi 521. Kalau kombinasi bilangan dengan angka 1, ya, logikanya begini. Dari 4 labiba baru masuk. Makanya di dalam kan suaranya bentrok jadinya. Ya. Makanya kalau ada kombinasi 4 dan 1 seperti ini, ya, pada kombinasi 4 dan 1, maka logisnya seperti ini. Ada 4 diambil 1, kemungkinannya ya cuma 4. Paham nggak nih? Halo? PS? Atau kalau dihitung nih kombinasi 41-nya seperti ini. Kombinasi 41, 4 faktorial, 4 dikurang 1 faktorial, 1 faktorial. Ya, 4 dikurang 4 faktorial kan 4 kali 3 faktorial. 4 dikurang 1, 3 faktorial. 1 faktorial ya tetap 1. Nama ini coret, tinggal 4. Paham? Halo? Masih ada nggak nih orangnya? 12? Paham, Bapak. Ya. Ada, Pak. Paham, Pak. Begitu juga dengan kombinasi 5 dan 52 1. Artinya dari 52 diambil 1. Kemungkinan ada berapa kali kita ngambil? Ya 52. Karena kan kalau nggak angka, gambar, dan as tadi. Ya. Atau kalau kita hitung kombinasi 52/1 adalah ya kombinasi 52/1 itu ya 52 faktorial. 52 dikurang 1 faktorial, 1 faktorial. 52 faktorial berarti 52 kali 51 faktorial. Ya, kenapa kok hanya sampai 51? Kita sudah bisa melihat yang di bawahnya. Oh, 5. Yang di bawah ini kan 52 dikurang 1. Pasti dia 51 faktorial. Ya, 1 faktorial 1. Ini dicoret, 52 dibagi 1. Hasil akhirnya adalah 52. Ya, yaitu berarti berapa? 4/52. Sehingga kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 4, jadinya 1/13. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya. Kalau di SMP dulu kan belajarnya kita nggak pakai kombinasi. Ini kita membiasakan pakai kombinasi. Kenapa? Kalau di SMP cuma dibilang gini. Kalau di SMP dulu diambil 1 kartu as. Pasti gurunya cuma bilang gini. Kartu asnya ada berapa, Nak?
di sebuah kartu remi ada 4, oke ditulis langsung 4. Oke, memang cara seperti itu lebih mudah, tapi nanti kita akan membiasakan pakai cara kombinasi. Kenapa? Agar nanti kalau misalkan soal yang berbeda, pengambilan yang berbeda, maka kita nggak akan kesulitan, gitu ya. Oke, itu pengambilannya 1. Kalau pengambilannya 2, bagaimana? Nah, dari 4, jika diambil 2 kartu adalah kartu bergambar, ya, kartu bergambar. C, jika diambil 2 kartu adalah kartu berangka. Nah, maka untuk soal yang B, diambil 2 kartu bergambar. Nah, untuk soal yang B, diambil 2 kartu bergambar. Perhatikan, pada saat kita mengambil sebuah kartu remi dalam tumpukan sebuah kartu, saat kita ngambil 1 dengan kita ngambil 2, itu probabilitasnya berbeda. Kemungkinannya berbeda. Ya. Artinya begini, waktu kamu ngambil 1, itu kemungkinannya dari 1 sampai 52 itu. Tapi pada saat kamu ngambil 2, kemungkinannya bisa lebih dari 52. Kenapa? Bisa aja gandengannya berbeda-beda. As dengan ini, as dengan ini, as wajik dengan as skop dan seterusnya. Sehingga ruang sampelnya pun berbeda. Ya. Sehingga NS-nya yaitu kombinasi 52 per 2. Ya, tetap dari 52. Ya. Sehingga kalau langsung kita kerjain kombinasi 5 per 2 itu ya berarti 52 faktorial dibagi 52 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Jadinya adalah 52 kali 51 kali 50 faktorial dibagi 50 faktorial. Paham ya? 52 dikurang 2. 2 faktorial itu berarti ya 2 kali 1. Ini sama ini dicoret. 52 bisa dicoret dengan 2. Ya kan? 2 kali 1, 2. 52 dibagi 2 berapa? 20. 26. Ya. 26 kali 51 berapa? Kok 50? 51. 26 kali 51. Kalau kita bingung misalkan 26 kali 51, maka gampangannya cara ngitungnya kalau Bapak misalnya nggak pakai kalkulator ya 26 kali 50. 26 kali 50 tinggal ditambah 6. Ya, 26 kali 50 itu kan 5 kali 20 100, 5 kali 6 30, berarti 130, 130 tambah 26 156. Ya. Jadi seperti itu. Ini untuk ruang sampel kalau diambil 2 kartu bergambar. Nah, sekarang pertanyaannya yang diminta adalah 2 kartu bergambar. Ya, 2 kartu bergambar. Maka khususnya yang laki-laki mungkin hampir semuanya tahu lah. Yang gambar itu cuma 3 modelnya. Yaitu Jack, Queen, dan King. Tetapi dia punya 3 variasi. Yang tadi saya bilang. Sorry kok 3. 4. Yaitu apa? Wajik. Ya. Gambarnya wajik. Kemudian lope. Kemudian keriting. Dan skop atau waru. Ya. Sehingga di dalam sebuah kartu remi yang bergambar itu totalnya kalau dikaliin berarti totalnya ada 12 yang gambar. Ya. Nah,
Pertanyaannya, kemungkinannya kalau diambil dari 12 ini diambil 2 bagaimana? Ya berarti Na-nya adalah kombinasi 12 dan 2. 12 faktorial, 12 dikurang 2 faktorial, 2 faktorial. Maka sama dengan 12 faktorial, 12 kali 11 kali 10 per berapa nih? 12 kali 10 faktorial, 12 dikurang 2, itu 10 faktorial, ini 2 faktorial. 2 faktorial kan 2 kali 1 ya. Saya tulis aja 2, sama aja. Coret, 12 dengan 2 bisa dicoret, jadi 6. 6 kali 11, 66. Nah, sehingga peluang B-nya adalah ya NB dibagi NS, yaitu 66 per 156. Kita sederhanain. Sederhanain kan paling gampang dibagi 2. Bagi 2 jadinya 33 per 156, ini 50, 56 itu 28. Berarti kalau 28 tambah 50, 8. Inilah peluangnya. Bisa dipahami? Halo? 12 IPS bisa dipahami? Iya, Pak. Ya. Coba, Pak. Oke, ya. Itu kalau pengambilannya lebih dari 1, 2, dan seterusnya. Soal yang C nanti iseng-iseng di rumah coba dikerjain. Kalau sudah selesai, ya berarti hebat lah, itu aja. Dan benar, ya. Oke, kita sudah berkaitan dengan rumusan peluang. Sekarang kita lanjut. Ini karena materinya harus saya selesaikan sekarang, dalam artian nanti minggu depan itu udah ketemu kalian, udah ketemu ujian praktek. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah suatu kejadian pada satu percobaan adalah hasil kali peluang dengan frekuensi percobaan. Jadinya gini, dari misalnya dari si Alvino ngelempar dadu sebanyak 100 kali. Berapa kemungkinan munculnya angka 1? Nah, itu bisa kita hitung. Ya, probabilitasnya atau kemungkinannya bisa itu. Yaitu dengan cara ya kita hubungkan dengan peluangnya. Peluangnya semakin besar, ya, maka ya kemungkinan munculnya pun semakin besar. Misalnya soal nomor 1. Sebuah dadu mata 6 dilantunkan atau dilempar sebanyak 360 kali. Berapakah frekuensi harapan munculnya mata dadu prima? Tadi kan kita sudah bahas ya, soal nomor 1, munculnya mata dadu prima, itu peluangnya kan 3/6. Kalau ada yang belum tahu, balik lagi ke sini. Nah, ini mata dadu prima nih. Peluangnya di sini sudah ditentukan 3/6. Setengah. Ya. Nah, maka kalau kita sederhanakan berarti 1/2. Frekuensi harapannya ya berarti setengah dikali dengan berapa kali dia dilempar, misalkan 360 kali. Ya dikali 360. Sama dengan ya 180 kali dia akan keluar angka prima pada saat melempar dadu sebanyak 360 kali. Artinya apa? Artinya apa? Pada saat kita melempar sebuah dadu 360 kali, kemungkinan munculnya angka dadu bilangan prima itu sebanyak 180. Pak, kalau ternyata dibuktikan nggak sesuai, ya beda lagi. Ini kan probabilitas, kemungkinan yang akan kita hitung seperti itu. Kalau ternyata dilempar, kemungkinannya kan bisa lebih besar,
pada kenyataannya bisa lebih kecil, ya namanya kita menghitung probabilitas itu yang namanya menghitung kemungkinan-kemungkinan, ya. Kalau menghitung yang pasti ya setelah kita coba, ya, seperti itu. Nah, jadi 180 kali itu artinya kita menghitung dalam sebuah pelemparan sebanyak 360 kali, kemungkinan munculnya angka bilangan prima adalah 180 kali. Nomor 2, berapakah frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 5 dalam pelemparan atau pelantunan dadu mata 6 sebanyak 36 kali. Nomor 2, ya. Nomor 2, mata dadu kurang dari 5. Maka ya kalau kurang dari 5 kan berarti 4, 3, 2, 1 kan gitu ya. Berarti yang kalau kurang dari 5 mata dadunya kan cuma 4, 3, 2, 1. Berarti NA-nya ada 4. NS-nya masih sama, yaitu ada 6. Sehingga peluang mata dadu kurang dari 4, kurang dari 5 adalah NA dibagi NS, yaitu 4/6. Atau dibagi 2, jadinya 2/3. Sehingga frekuensi harapannya atau FH yaitu langsung aja 2/3 dikali diminta 36 kali dibagi 36 sama dengan 36 dibagi 3 itu 12. 2 kali 12 adalah 24 kali. Oke. Itulah ya, itulah bagaimana cara kita menghitung frekuensi harapan. 5 menit lagi. Ya. Yang terakhir pembahasannya adalah peluang suatu kejadian mempunyai nilai 0 sampai 1. Artinya peluang itu pasti kisarannya antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu kejadian yang mustahil, kalau 1 adalah kejadian yang pasti. Artinya peluang itu di antara kejadian yang mustahil dan kejadian yang pasti. Sehingga namanya peluang itu ya berarti probabilitas kemungkinan-kemungkinan itu bisa bernilai benar, bisa bernilai salah. Ya. Cuman bisa kita hitung mendekati angka kebenaran. Kayak gitu ya. Kita lanjut. Sehingga Sehingga kalau dinyatakan dalam matematik, nilai peluang itu pasti bentuknya pecahan. Karena dari angka 0 sampai angka 1, itu adalah bilangan-bilangan yang berbentuk pecahan atau bilangan yang berbentuk desimal. Ya. Tapi nggak sampai akan angka 1. Jadi semakin mendekati angka 1, semakin benar peluang itu akan terjadi. Seperti itu. Ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan probabilitas atau kemungkinan dari sebuah kejadian yang kita hitung. Nah, selanjutnya ada yang namanya komplement. Ya, sebenarnya kalian sudah mendengarlah kata-kata ini pada saat dulu di SMP kelas 1, yaitu pada saat bahas himpunan. Ya, komplement itu kebalikannya atau yang bukan. Ya, jika A komplement menyatakan komplement, ini bacanya gitu ya. Jika A komplement, ya, jika A komplement menyatakan komplement dari kejadian A, maka peluang A komplement adalah 1 dikurang A. Jadi kalau misalkan kita bahasnya gini, kalau mau nyari peluang bilangan ganjil, maka kita ngerjain peluang bilangan genap sama aja. Tinggal 1 dikurang bilangan genap.
Misalnya, 3 buah dadu dilempar bersama-sama. Tentukan peluang munculnya paling sedikit satu gambar. Ya. Misalkan 3 buah dadu, berarti untuk menjawab ini, kalian harus menjawab ruang sampelnya dulu. Tadi Bapak udah nyampaikan kalau berkaitan dengan dadu, atau ini bukan dadu ya, sorry. Ini bukan dadu, ini sebenarnya koin. Ya. Uang, 3 buah koin dilempar bersama-sama, tentukan peluang munculnya sedikitnya satu gambar. Kalau tadi saya udah nyampaikan, kalau misalkan berkaitan dengan koin atau dadu, misalkan dicari uang sampelnya, koinnya ada 3, berarti ya koin itu kan kemungkinannya enggak munculnya kalau enggak angka, gambar. Ya, maka ruang sampelnya 2 pangkat 3, yaitu ada 8. Ya, itu ada 8. Sehingga kalau diilustrasikan, poin 1, poin 2, poin 3, ini misalkan saya ilustrasiin, ini angka, ini gambar, dia gandengannya kemungkinannya ya, kalau nggak angka, ya gambar, juga sama, kalau nggak angka, gandengannya ya gambar, yang ini juga sama, kalau nggak angka, ya gambar, kalau nggak angka, gambar, kalau nggak angka ya gambar, ini ya angka ya gambar. Sehingga kalau ditulis AA, A, G, AGA dan seterusnya. AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Nah, yang ditanya adalah tentukan peluang munculnya paling sedikit satu gambar. Paling sedikit berarti lebih dari satu boleh. Lebih dari satu boleh. Maka kalau kita ditanyakan paling sedikit satu gambar, kita bikin aja paling sedikit apa sih, nah diantar dulu Mas Najar ya, start lagi ya. Paling sedikit satu gambar. Ya, maka kita ambil aja komplement dari ini, kita ambil yaitu yang tiga-tiganya gambar mana? Yang tiga-tiganya gambar kan cuma ini nih. Nih. G, G, G. Ya. Ketiganya gambar. Lawannya kan itu kan. Kalau paling sedikit satu gambar, berarti lawannya apa? Ketiganya gambar. Gambarnya paling ketiganya gambar itu kan cuma ada satu nih. Berarti peluang A sama dengan NA-nya dulu. NA-nya ternyata ada satu. Berarti peluang A itu adalah, waduh baru masuk ya Syahira. Tinggal 3 menit lagi. Jadinya adalah peluang A adalah NA per NS. Yaitu 1/8. Ya. Perhatikan ini adalah A. Ini adalah A komplement. Kebalikannya. Sehingga kalau dicari peluang A komplement, ya, yaitu 1 dikurang PA. 1 dikurang 1/8. Satunya enggak jadiin pecahan juga, 8/8. Dikurang 1/8. Jadinya apa? 7/8. Oke. Kalau kita ngitung manualnya nggak pakai rumus ini gimana? Ya kita hitung aja. Paling sedikit satu gambar itu ada berapa? Ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Seperti itu. Oke, bisa dipahami semuanya? Halo? Woi, IPS? Bisa, Pak. Bisa. Oke, dan tinggal tidur dong. Oke, terima kasih semuanya. Kita akan lanjutkan minggu depan kejadian majmuk. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Kalaupun tidak cukup untuk menjelaskan materi ini secara virtual, nanti akan Bapak jelaskan, Bapak kasih, Bapak jelaskan, Bapak rekam, Bapak kasih link YouTube-nya. Biar nanti pada saat UAS ataupun US tidak ada alasan ini belum dibahas atau yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Oke, anakku sekalian, sebelum kita akhiri, Bapak ingin update absensi yang baru masuk terakhir-terakhir. Cia, besok-besok jangan tinggal 2 menit, ini baru masuk. Cia, Cia itu nama lengkapnya siapa? Syaira Fajrin, Pak. Syahira Fajri. Hah? Iya. Iya. Apa nih? Syaira Fajrin. Syahira Fajren. Oke, Ya. telat ya. Iya, Pak. Oke, ini yang belum bisa absen ya, Alvinus, Saka, nggak ada ya? Nggak ada. Ilham Adi ada? Tidak ada. Amanta nggak ada. Labiba tadi ada, baru masuk. Meskipun terlambat. Liawi nggak masuk. Rehan Aulia Akbar ada ya? Rehan? Rehan ada. Riko ada, masuknya terlambat. Vinda ada, Vinda? Hadir, Pak. Oh, hadir. Oke. Ntar lagi ini udah selesai. Oke, jadi total yang masuk hari ini ada 27, yang tidak hadir ada 4. Oke, terima kasih semuanya anakku sekalian yang sudah hadir pada kegiatan Zoom meeting hari ini. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan, bisa dipahami, dan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita akhiri kegiatan ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Dapat akhiri kegiatan Zoom hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.